Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sedang belajar dan kita mari untuk sama-sama bermudzakarah tentang salah satu usaha yang merupakan usaha istimai dari para nabi dan para rasul, yaitu dakwah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dakwah adalah kerja para nabi alaihissalatu wassalam. Semua nabi-nabi dan rasul dihantar untuk menjalankan kerja dakwah. Tidak ada tidak semua nabi yang datang membawa syariat yang baru, tetapi semua nabi dihantar untuk buat kerja dakwah. Dakwahkan perkara yang bertentangan dengan asbab yang ada pada mereka, menafikan segalanya dan mengisbatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah semua nabi untuk kaum mereka adalah bertentangan dengan asbab-asbab yang ada, dan para nabi mendakwahkan yaitu mengenai kudratnya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi membuat dakwah ini. Manusia pada masa yang lalu itu mereka juga sama memiliki kepercayaan. Kalau berjumpa dengan seseorang dipercayai untuk menyelesaikan masalah mereka, maka Nabi mendakwahkan yang menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa-masa berlalu di zaman yang dulu pun sama. Mereka senantiasa dihadapkan pada keadaan-keadaan ataupun pada manusia yang dipercaya oleh mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Maka para nabi alaihissalatu wassalam mendakwahkan perkara ini, bahwa yang menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, pasti kami akan bagi hidayat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada usaha ini, usaha dakwah ini adalah untuk mengubah keyakinan kita. Yang pertama kali atas usaha ini adalah usaha atas kalimah. Usaha untuk merubah keyakinan dengan perantaraan dakwah atas kalimah ini. Semua nabi-nabi datang untuk membetulkan keyakinan, membetulkan iman, membetulkan arah hidup. Ulama memberitahu kurang lebih 200.000 nabi-nabi telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membetulkan dan mengalihkan yakin manusia dari asbab-asbab dan segala bentuk kebendaan-kebendaan yang ada pada mereka kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kuasa, tidak boleh, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menyempurnakan hajat, keperluan-keperluan mereka. Saudara-saudara sekalian, yang bisa menyelesaikan masalah, menyempurnakan hajat-hajat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada dakwah adalah terbentuknya yakin dalam hati. Saudara-saudara sekalian, maka kita bawa semua umat ini kepada usaha ini, yaitu usaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebarkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala beri juga tazkiyah. Orang yang buat dakwah dan beramal soleh adalah orang yang paling baik agamanya. Hari ini kita telah menjadikan dunia sebagai usaha kita, dan kita hendak mendapatkan doa. Saudara-saudara sekalian, dengan kita berusaha bergantung pada doa, berdoa saja keyakinan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Maka kita harus kena ubah medan atau usaha kita
yaitu dengan buat keputusan saya akan buat dakwah. Saya akan buat dakwah dengan mengikrarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan keikhlasan iman. Tanda keikhlasan iman ini seseorang itu dapat mencegah dirinya daripada segala perkara-perkara yang diharamkan. Siapa yang ada kalimah, maka dia bisa mencegah dirinya daripada perkara-perkara yang haram. Ya pasti masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian, sahabat tanya apakah keikhlasan daripada kalimah. Nabi SAW jawab, keikhlasan kalimah ini adalah sejauh mana mencegah diri daripada perkara yang haram. Oleh karena itu kita perlu sempurnakan takaza daripada kalimah ini, bagaimana tanggung jawab atas kalimah ini, yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat menyempurnakan segala takaza kalimah atau tuntutan daripada kalimah ini, maka kita akan berjaya, kita akan sukses, kita akan bahagia. Sebaliknya jika kita tidak sempurnakan daripada segala takaza kalimah ini, maka kita akan gagal. Usaha yang kita perlu buat adalah usaha yang dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhum, di mana dengan usaha ini sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dapat meningkatkan iman mereka. Pada zaman sahabat-sahabat terdapat majelis-majelis di masjid. Di masjid ada halaqah-halaqah iman. Di masjid ada suasana bercakap-cakap, berbicara tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat segalanya, maka kita ini usaha bagaimana agar keyakinan ini wujud dalam diri kita. Hidupkan usaha kita bina iman kita di kalangan umat. Saudara-saudara sekalian, hari ini usaha secara istimai ini telah hilang dari umat. Hari ini kita dipahamkan bahwa usaha istimai ini hanya di kalangan orang bukan Islam saja, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Maksudnya wahai orang yang beriman, berimanlah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang beriman ini supaya beriman. Ini bermakna kita harus buat usaha atas iman kita. Orang Islam lebih berhak berusaha atas iman. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara sekalian, maka agar iman kita menjadi kuat, kita perlu wujudkan usaha yang dibuat oleh sahabat-sahabat dulu, di mana dengan usaha ini iman sahabat menjadi mantap. Maka kita perlu makmurkan masjid-masjid kita dengan majelis iman, dengan percakapan-percakapan mugibat, ya, percakapan-percakapan tentang keagungan Allah, tentang mugibat, tentang perkara-perkara yang gaib. Saudara-saudara sekalian, di setiap tempat, apakah itu di pasar, di rumah, para sahabat lalu bercakap-cakap tentang iman. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan kekuasaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala melihara, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Mereka bercakap-cakap perkara-perkara yang dapat menarik hati-hati manusia supaya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ini mengajak sahabat-sahabat yang lain, duduklah. Kumbina nu'minu sa'atan. Duduklah. Seketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau 100% orang yang beriman ini memakmurkan masjid. Kemudian saudara-saudara sekalian, maka kita buat ziarah juga ke rumah-rumah orang, ke pintu-pintu dari rumah ke rumah. Maksud kita bersilaturahmi adalah berziarah pada mereka ada untuk keluarkan mereka dari suasana dunia, suasana kebendaan yang merusakkan yakin mereka, suasana toko, suasana kedai, suasana kantor, suasana pemerintahan, pekerjaan dan sebagainya. Dibawa kepada suasana masjid. Suasana iman adalah untuk membentuk iman mereka. Jadi di masjid ini kita dudukan mereka di dalam majelis iman, bercakap tentang kudrat Allah,
kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap tentang mugibat, tentang perkara-perkara yang gaib yang wajib kita yakini sebagai orang Islam. Jadi percakapan-percakapan ini dapat membentuk iman mereka. Nah, untuk perkara ini kita perlu buat usaha dengan memberikan kesadaran kepada orang Islam betapa pentingnya mereka usaha atas iman-iman mereka. Dengan mereka duduk di dalam majelis-majelis iman mereka akan kuat. Akan lebih mantap iman mereka. Di mana-mana mereka bercakap-cakap tentang iman. Sehingga percakapan iman ini menjadi percakapan mereka sehari-hari. Hari ini orang Islam merasa tidak penting usaha atas iman. Karena mereka telah beriman. Usaha-usaha atas iman hanya untuk orang yang bukan Islam. Setiap orang selepas mengucapkan kalimat syahadat, dia perlu berusaha memantapkan iman mereka. Sehingga akan wujud kesempurnaan agama dalam diri dia. Saudara-saudara sekalian, hari ini orang beriman saja yang memakmurkan masjid. Jadi ciri dari orang beriman ini adalah memakmurkan masjid. Alamat keimanan pada diri seseorang adalah memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus buat usaha setiap orang Islam memakmurkan masjid. Keluarkan mereka dari rumah pergi ke masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita dakwah pada yakin dan dakwah pada amal, maka kita akan dapat buat amal dengan penuh keyakinan. Kita harus buat dakwah pada amal yang bertentangan dengan asbab. Hari ini perantaran kita ini dengan amal. Jadi ini adalah amal. Nah, sebenarnya perantaran kita ini hanya amal. Orang berpikir hari ini perantaran kita ini adalah asbab. Nah, sebenarnya perantaran kita ini hanya amal. Cara untuk kita mendapatkan faedah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amal, bukan dengan asbab. Untuk itu maka kita harus perbaiki yakin kita ini dengan dakwah. Tukar keyakinan pada asbab kepada amal. Untuk dapatkan keyakinan kita ini maka kita perlu dakwah kepada amal. Hari-hari kita bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak orang kepada perintah-perintah Allah. Ini perintah-perintah Allah itu bertentangan dengan asbab. Bila yakin terbentuk, baru amal dapat dikerjakan. Hari ini mengapa orang Islam tinggalkan amal dan tinggalkan perintah-perintah Allah? Karena mereka menjadikan asbab sebagai perantaraan untuk dapat faedah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yakinnya dengan pertanian, dengan perdagangan, pemerintahan, yakinnya dengan jumlah orang yang banyak. Itu adalah asbab-asbab suara mayoritas. Itu asbab-asbab yang mereka usahakan mereka sehingga ini dapat faedah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam asbab. Tidak ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam asbab, tidak ada. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini hanya di dalam amal. Maka kita mendapatkan faedah dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan faedah dari kudrat Allah, kita akan mendapat faedah daripada khazanah Allah adalah dengan perantaraan amal, bukan dengan perantaraan asbab. Saudara-saudara sekalian, maka kita harus meletakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah sholat. Karena itu di kesempatan yang hari ini di penyampaian ini saya akan ceritakan cukup mengenai usaha atas iman dan amal, bagaimana yakin dengan iman, yakin dengan amal, dan tidak yakin dengan asbab. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan lagi perkara ini. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.